Tempo dusta, Tempo bohong. Penjelasan media Tempo yang menuduh dan memfitnah TNI memang sudah menjadi bagian dari skenario MDIF, jaringan media internasional milik George Soros yang ingin menghancurkan Indonesia dengan menjauhkan TNI dari rakyat. Analisa Tempo dangkal dan tidak terukur, tidak layak menjadi bagian dari jurnalisme. Nah, kalau kita lihat dari penjelasan bocor halus ya dari Tempo, saya lihat ada beberapa sequel yang saya catat khusus. Itu pertama tentang tentu yang diangkat itu adalah ada ditangkapnya oknum TNI. Kita harus melihat dasar mereka melakukan dugaan ya. Pertama ditangkapnya anggota BAIS TNI, ditangkapnya anggota TNI yang dari kavaleri. Terus ada katanya jenderal yang udah bikin perpu darurat militer, kan seperti itu. Itulah basis-basis data, informasi yang kemudian mereka elaborasi sehingga keluarlah tuduhan bahwasanya TNI ada di balik rusuh. Kan gitu, secara garis besarnya. Jadi gini Bang, sederhana sebenarnya kalau saya melihat apakah itu betul atau tidak, itu asal dugaan atau itu sebuah propaganda juga ya. Yang pertama perlu dicatat adalah apa sih untungnya buat TNI? Ciptakan rusuh ya kan gitu kan. Karena mohon maaf justru di zaman Pak Prabowo ini TNI itu ya kita buka aja, masyarakat sudah tahu semacam mendapat angin, mendapat privilege khusus ya. Ya banyak kebijakan-kebijakan Pak Prabowo itu justru memperkuat TNI, dalam tanda petik memperkuatnya itu adalah siapapun presiden di Indonesia ini dia pasti butuh sebuah kekuatan stabilisator Bang. Nah kita lihat masing-masing presiden kita mempunyai karakter masing-masing ya. Kalau Pak Jokowi dulu kan menggunakan Polri sebagai kekuatan stabilisator keamanan, stabilitas pemerintahannya. Nah mungkin saja saya lihat, mungkin ada nggak senang atau nggak suka nih dengan kehadiran TNI lagi di panggung pentas kekuasaan gitu kan. Jadi wajar aja ketika ada tuduhan-tuduhan dari pihak-pihak tertentu yang menggiring supaya TNI ini supaya seperti kembali 10 tahun yang lalu tidak hadir di dalam peta kekuasaan, pusaran kekuasaan. Terus yang kedua, kalau hanya berdasar 10 tahun terakhir, ya baik. Terus terkait kalau dasar argumentasinya adalah tertangkapnya anggota BAIS, mohon maaf, BAIS kan bagian intelijen. Ketika dia melakukan full bucket pengumpulan bahan keterangan atau data informasi, kalau di TNI itu ada namanya standar akurasi data. Ketika A1 itu dia harus berada di lapangan, Bang. Yang mungkin entah apes, entah apa, entah ini sebuah skenario, kita nggak tahu, tiba-tiba dia ketangkap, entah apes ya. Nah, namanya BAIS TNI, nggak mungkin dia nonton monitor, cuman memang ini juga korektif untuk TNI kita, BAISnya, kenapa kok perwiranya langsung bisa ketahuan kayak gitu, mungkin itu aja. Tapi menurut saya permasalahan justru kenapa ini diberitakan. Berarti kan BAIS itu yang di mana? Di Palembang? Nah, BAIS di Jakarta, yang kavaleri yang di Palembang, kavaleri, ya. Iya, nah ini kan jadi lucunya di situ, makanya kenapa ini diberitakan seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil Panglima kita, Pak Tandio. Permasalahannya kenapa diberitakan, sehingga menjadi ini komposisi publik. Seharusnya kan biasa, masing-masing institusi itu kan punya intelijen yang masing-masing. Ya supaya mereka mendapat standar akurasi data A1 ya harus hadir di lapangan. Begitu juga yang di kavaleri, kalau kavaleri menurut informasinya memang kebetulan berada di lokasi, namanya demo rusuh yang begitu, nggak siapa yang tahu arah demo. Mungkin dia lagi makan, lagi apa segala macam. Kalau hanya dasar itu menyatakan TNI terlibat, menurut saya itu terlalu prematur. Nah, kalau kita sedikit lebih perdalam lagi dasar analisanya, seperti yang saya bilang tadi, apa sih keuntungan buat TNI untuk melakukan rusuh, mau menciptakan darurat militer? Nah tadi kan seperti di beberapa keterangan podcast sudah saya sampaikan, tidak semudah itu untuk menciptakan darurat militer, menerapkan darurat militer. Pertama, undang-undangnya kita udah ada nggak, undang-undang Kamnas kita? Terus forumnya, lembaganya untuk menentukan itu standar ini, tertib sipil, darurat militer, darurat perang itu apa? Dan terus keuntungan nggak mungkin Prabowo, permintaan Prabowo yang figur militer, lalu menerapkan darurat militer ini sama aja dengan menumpuk air dulang, menjadi bumerang untuk sendirinya sendiri. Nah mungkin ada isu, ada persaingan internal, itu kan subjektif dan itu kebenarannya ya kita sama-sama tahulah untuk bagaimana untuk membuktikannya. Tapi yang jelas yang anehnya Mas, ketika tanggal 25 ke 28 kita lihat bagaimana TNI itu justru dielu-elukan oleh masyarakat. Lihat kan, puji TNI, justru TNI di Makobrimob, Kuitang contohnya, Asintel Kostratnya langsung turun, bisa meredakan masyarakat pendemo. Ya, justru TNI hadir menjadi penengah dan peredam ketika konflik memanas antara aparat keamanan
dengan para pendemo. Ya. Nah makanya di mana sih korelasi sehingga tiba-tiba saja muncul dugaan bahwasannya di balik kursus itu adalah TNI. Jadi menurut saya dasar-dasar yang disampaikan oleh Majalah Tempo atau bocor halus lah apa namanya, menurut saya juga sangat subjektif dan terlalu prematur ketika menuduh TNI.